Tuhan, kita masuk kepada seminggu bersama dengan Sang Gembala. Kita akan melihat pada hari yang kelima, kita bicara tentang eksposisi daripada Mazmur pasal 23 ayat 4 sampai dengan 5. Kita mau lihat bagaimana dengan gembala yang dinyatakan oleh Daud di dalam Mazmur ini. Saudara, coba kita lihat, ini luar biasa sekali Tuhan. Coba kita melihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat kedua dan ketiga. Ketika kita sudah melihat bagaimana ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku. Nah, itu semua dibingkai oleh karena apa? Oleh karena namaku. Artinya apa? Nama Tuhan itu yang begitu dahsyat. Dia memiliki kekuatan extraordinary deeds. Di mana ketika Tuhan membaringkan, ia membimbing, ia menyegarkan, itu begitu luar biasa kita dibawa di dalam setiap detail apa yang Tuhan lakukan bagi kita dengan kekuatan namanya. Jadi kita tidak perlu khawatir bagaimana ia membaringkan, ia membimbing dan sebagainya. Karena kita melihat bahwa di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 8 dikatakan, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Karena di dalam nama Kristus, ya, kalau kita melihat, kita sudah biasa melihat bahwa di dalam kekuatan dahsyat di dalam Kristus, itu nama itu berkuasa dan dahsyat sekali. Sehingga benar dikatakan oleh Daud bahwa semua yang dia lakukan, yaitu dari membaringkan, membimbing, menyegarkan jiwaku dan menuntun aku, semua memiliki kekuatan dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita karena kedahsyatan namanya. Oke, kita akan melihat bahwa jalan pengembalaan itu seperti apa? Jalan pengembalaan itu ada dua. Pertama adalah jalan yang lurus, di mana gembala itu membawa dombanya melewati sebuah jalan sampai ke tempat rumput hijau, padang rumput yang hijau. Yaitu suatu jalan yang lurus. Tapi ada juga yang disebut dengan jalan melingkar, di mana gembala harus membawa domba-dombanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena apa? Ketika rumput di sini sudah habis, maka gembala akan membawa domba-dombanya ke tempat yang lain di mana rumputnya sudah bertumbuh lagi. Jadi itu dibuat circle, dibuat lingkaran seperti itu supaya apa? Domba ini terus mendapatkan rumput yang hijau. Nah, ketika jalan melingkar itu dilakukan, bisa terjadi adalah apa? Mereka melewati lembah-lembah. Nah, di dalam lembah-lembah itulah terjadi apa? Sebuah bahaya di mana banyak akan serigala, beruang dan sebagainya yang dapat mencelakakan daripada domba-domba ini. Sehingga apa? Dari dua jalan ini gembala akan menuntun mereka melewati jalan yang lurus yang biasa saja atau jalan yang melingkar. Dan kita akan melihat jelasnya seperti ini ketika dikatakan di dalam pasal 23 ayat 3b, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Atau pasal 4a, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, di sini yang saya katakan bahwa ada yang disebut dengan jalan yang lurus, Magelei Sedek, jalan yang benar, jalan yang lurus itu, atau apa yang disebut dengan jalan yang magal, artinya jalan yang melingkar, circle path of way. Jadi dia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, disinilah di antara dua jalan inilah ada yang disebut dengan the shadow of death, di mana ketika gembala membawa domba-dombanya, dia akan melewati lembah kekelaman atau yang disebut dengan the shadow of death, lembah kematian. Di situ banyak sekali bahaya yang siap menanti akan domba-domba. Nah, dari dua inilah ya kekuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kalau kita melihat ia menuntun, dan kalaupun aku berjalan dalam lembah yang kekelaman, jalan yang luar biasa berbahaya, dia tetap menjaga dan memimpin kita. Dan ingat bahwa semua ini akan diarahkan untuk apa? Untuk sampai kepada rumput hijau. Artinya tujuannya adalah gembala ini memberikan makanan yang melimpah untuk domba-dombanya sebagai tujuannya. Oke, kita coba melihat bahwa di situ dikatakan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Bahaya yang dimaksud adalah evil, kejahatan. Bukan hanya sekedar bahaya bisa celaka, enggak, tapi ada pun bahaya dari hal-hal yang tidak kita sangka. Misalnya bahaya daripada terkaman binatang buas, atau bahaya dari rumput itu bisa diracuni oleh orang dan kalau domba memakannya akan mati.
bahaya yang macam-macam yang bisa akan terjadi. Tetapi ketika dikatakan aku tidak takut bahaya, aku merefleksikan dalam diriku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena engkau besertaku. Ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh Daud ketika dia katakan ia membimbing, ia menuntun. Kemudian pada ayat ini dikatakan engkau, orang kedua tunggal. Jadi dari tadi orang ketiga, sekarang orang kedua. Kenapa demikian? Karena ketika kita melewati bahaya, semakin dekat Tuhan dengan kita, sehingga dia pakai orang kedua tunggal. Aku dan engkau. Engkau yang besertaku. Karena apa? Di dalam setiap bahaya, kita harus dekat dengan gembala kita. Domba harus dekat supaya apa? Dia tetap mendapat proteksi yang luar biasa. Nah, kalau dia jauh di sana, dan ada bahaya, bisa terjadi terkaman terhadapnya dari musuh-musuh mereka, yaitu apa? Serigala dan sebagainya. Nah, itu bisa memangsa mereka. Karena apa? Daud membawa kita semakin dekat dengan Tuhan supaya apa? Dalam proteksi bahaya, Tuhan bilang, engkau harus dekat dengan aku, sehingga aku bisa menjaga engkau. Ini bicara kekuatan luar biasa namanya, yang dahsyat. Saudara, ketika dikatakan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Apa arti gadamu? Gadamu dari kata sif, teka, artinya gada, tongkat besi. Ini bicara tentang bahwa ada penjagaan dari Tuhan. Karena apa? Tongkat besi itu menjaga, juga melindungi. Dan ada satu bagian lagi, yaitu pendisiplinan. Ketika ada domba yang tidak benar, yang mau memberontak, dia akan didisiplinkan dengan tongkat besi itu. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang tongkatmu, ini adalah tongkat yang terbuat dari kayu atau ranting. Umis hanteka, yang terbuat dari ranting atau kayu. Sehingga apa? Itu adalah sebuah tongkat yang menuntun atau mengarahkan kita. Domba itu ada dengan penuh kasih, bukan dengan kekuatan disiplin, tetapi pengarah yang dengan penuh kasih. Nah, itulah yang menghibur aku. Karena apa? Karena menghibur itu karena apa? Karena kita melihat bagaimana gada dan tongkat itu, lalu apa? Kita membangkitkan dari diri kita sendiri, yaitu apa? Yena kamuni, ya, artinya apa? Kita menghibur diri kita sendiri. Dan ini adalah bentuk pil, sehingga itu intens. Kita harus menghibur diri kita sendiri. Ketika melihat gada dan tongkat itu, kita menghibur diri kita sendiri. Ya, kita lanjut lagi bahwa dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, ketika dia dibawa ke padang rumput yang seperti ini, kemudian domba-domba itu makan dan bersama dengan teman-temannya, mereka bersuka cita. Ada seorang gembala yang pegang tongkat dan selalu menjaga. Tetapi tidak dimungkiri juga bahwa ketika mereka sedang merasakan penyediaan Tuhan yang luar biasa, ya, ini Tuhan sudah setting, sudah disiapkan rumput hijau itu bagi mereka, tetap ada satu bahaya yang akan menghadang mereka adalah apa? Ketika musuh-musuh mereka mulai berdatangan dan mau menerkam mereka. Tetapi musuh-musuh mereka terpaksa berdiam karena mereka melihat akan gembala yang memegang tongkat, yang menjaga. Nah, inilah artinya ketika apa? Tuhan sedang menyediakan mereka untuk makan rumput dan menjaga mereka di hadapan lawanku. Artinya apa? Musuh-musuh itu mereka melihat tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yaitu apa? Serigala itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia takut kepada gembala yang memegang tongkat, memegang gada itu. Ya, sehingga Tuhan menyediakan hidangan bagi domba-dombanya dengan luar biasa. Dan ini ingat, kata engkau adalah suatu personal relationship antara domba dan gembalanya. Demikian juga dengan kita. Nah, yang selanjutnya dikatakan bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pengurapan pada waktu itu adalah disanta. Engkau mengurapi dari akar kata dasen yang artinya melimpah. Ketika urapan itu diberikan, itu dilimpahi kita dengan kesuburan, kelimpahan, dan sukacita. Nah, ini bentuknya adalah pil, artinya apa? Itu intensif, Tuhan akan mengurapi kita, Tuhan akan senantiasa mengurapi kepala kita dengan minyak. Dan minyak adalah berkat. Ya, ini bicara tentang berkat. Dan pada bagian yang terakhir dikatakan, pialaku penuh melimpah. Kata melimpah, ini dari kata refayah yang artinya menunjukkan kelimpahan dan kekayaan, ya, dimana umumnya terhubung dengan minuman karena di depan ada kata pialaku melimpah, itu berhubungan dengan anggur, kepenuhan dan kekenyangan.
Seperti saya gambarkan di sini bahwa ada seorang gembala yang memberikan makan minum dengan tangannya akan dombanya. Ya, ini berbicara tentang bagaimana pialaku yang penuh melimpah. Dan pada masa kini kita bisa merasakan bagaimana Tuhan memberikan the cup of blessing dalam kehidupan kita. Ketika apa? Cawan murka Allah itu dia minum, tetapi setelah itu dia memberikan cup of blessing bagi kita. Ketika apa? Perjamuan kudus kita lakukan setiap waktu tertentu, supaya apa? Kita mengingat rayakan bagaimana kasih Tuhan sebagai gembala yang baik yang memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat semuanya seperti ini, ya, boleh dikatakan dialah gembala yang mau melindungi, menjaga dan memelihara seluruh hidup kita. Bahkan di dalam namanya ada kekuatan yang menjaga kita, menjadi jaminan bagi kita. Dan dia membawa kita dalam kelimpahan, kesukacitaan, berkat melimpah. Walaupun melewati akan lembah kekelaman, namanya, tongkatnya, itu yang menjaga dan memelihara kita. Kalau kita punya gembala yang sedemikian, bagaimana mungkin kalau kita tidak menjadi domba gembalaannya? Domba yang taat kepadanya, sehingga apa? Sehingga hidup kita dijaga dalam anugerahnya. Saya berharap apa yang bisa kita lihat pada saat ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.